Christian von Koenigsegg yang berhasil mewujudkan cita-cita masa kecilnya menciptakan mobil dengan merek namanya sendiri. Karyanya Koenigsegg dikenal dengan power, kecepatan dan desain yang elegan, hingga menjadikan Koenigsegg sebagai salah satu merek hypercar yang diperhitungkan di dunia. Kali ini kita akan membahas dinamika perjalanan Koenigsegg dan bagaimana seorang Christian von Koenigsegg mampu mewujudkan mimpinya membuat hypercar. Christian Erland Harald von Koenigsegg. Itulah nama lengkapnya. Ia lahir pada tanggal 2 Juli 1972 di kota Stockholm, Swedia. Ia lahir dari seorang CEO perusahaan JK Energy Technic, Jesko von Koenigsegg, dan ibunya Britta Asha. Koenigsegg adalah seorang pekerja seni di bidang fashion. Christian von Koenigsegg tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Hingga di suatu hari saat berusia 5 tahun, ia menonton sebuah film animasi asal Norwegia dengan ayahnya. Film tersebut berjudul The Pinchcliffe Grand Prix. Film animasi ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Reodor Felgen bekerja sebagai seorang tukang reparasi sepeda, dan di suatu hari asistennya yang bernama Rudolf Blodstrupmon mencuri desain mobil balap impiannya. Dan dengan desain curian tersebut, Rudolf berhasil menciptakan mobil balap dan menjadi juara dunia. Lalu akhirnya Reodor Felgen berambisi untuk membuat mobil dan mengalahkan asistennya tersebut. Pada akhirnya, Reodor Felgen berhasil menciptakan mobil balapnya dan membalaskan dendamnya dengan mengalahkan mantan asistennya tersebut. Film inilah yang menjadi titik awal di mana Christian von Koenigsegg membuat supercar yang saat ini menjadi pesaing berat Ferrari, Lamborghini, dan Bugatti. Christian von Koenigsegg justru memulai bisnisnya dengan menjadi seorang supplier daging ayam. Cukup simpel dengan beli daging ayam beku di Amerika, kemudian memasarkannya di wilayah Eropa, dan tidak disangka bisnisnya berkembang dengan pesat. Hanya dengan kurun waktu sekitar 3 tahun saja, ia telah mampu mengumpulkan ratusan ribu dolar Amerika. 12 Agustus 1994. Akhirnya Christian von Koenigsegg mendirikan perusahaan mobil dengan menggunakan nama keluarganya. Koenigsegg, pada awal pendiriannya banyak pihak yang mempertanyakan keputusan ini pada saat itu Swedia dalam pemulihan ekonomi setelah krisis melanda negara mereka dan bisnis hypercar belum pernah ada di Swedia. Setelah perusahaannya berdiri dengan keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya di bidang otomotif, ia mulai melakukan banyak penelitian dan riset tentang mobil sport. Akhirnya ia berhasil menciptakan desain mobil pertamanya yang diberi nama Koenigsegg CC. Ia mengajak salah satu desainer terkemuka pada masa itu, yaitu David Grafford, seorang desainer produk dari sebuah perusahaan yang bernama Veriday. David dan Christian melakukan diskusi dan menyempurnakan desain tersebut. Setelah dilakukan berbagai penyempurnaan, desain tersebut dituangkan ke dalam model 3 dimensi. Dan selanjutnya, mulai dilakukan pembangunan dan pengembangan teknis dari desain Koenigsegg CC ini. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi seorang Christian Koenigsegg dengan minimnya pengetahuan di bidang otomotif. Proses pembangunan dan pengembangan Koenigsegg ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan melalui berbagai macam percobaan. Setelah melakukan trial and error hampir 2 tahun, tepatnya di tahun 1996. Mobil Koenigsegg CC benar-benar rampung dan siap dilakukan uji coba sekaligus diperkenalkan ke publik. Pada saat itu mobil ini pertama kali dikemudikan oleh Rickard Riedel, seorang pembalap touring car asal Swedia, di sebuah ajang sirkuit understop. Performa yang ditunjukkan oleh Koenigsegg CC pada uji coba perdananya menunjukkan bahwa Christian tidak main-main dalam membangun bisnisnya di dunia otomotif. Kesuksesan mobil perdananya tersebut membawanya semakin dalam dan semakin bergairah untuk menciptakan mobil-mobil dahsyat di masa depan. Setahun berselang sejak uji,
coba mobil perdananya, prototipe Koenigsegg CC, kembali mencuri perhatian dunia otomotif dengan cara yang berbeda. Koenigsegg CC hadir di sebuah acara Pameran Cannes Film Festival. Reaksi media yang sangat luar biasa menjadi formula yang sangat sempurna untuk Koenigsegg. Momen ini langsung dimanfaatkan oleh Christian untuk membangun relasi kepada para investor yang tertarik dengan karyanya. 1998, setelah mengumpulkan modal dari uang pribadi dan beberapa investor, Christian memutuskan untuk membangun pabrik mobil yang lebih proper di daerah Angelholm. Di pabrik tersebut karya-karya Christian mulai tercipta yang dimulai dengan diluncurkannya prototipe Koenigsegg pertama yang akan diproduksi dan dipasarkan ke publik. Prototipe tersebut dipamerkan di Paris Motor Show pada bulan September tahun 2000. Mobil tersebut diberi nama Koenigsegg Seicierta S setelah melakukan berbagai pengembangan dan uji coba terhadap mobil tersebut. Akhirnya di tahun 2002, Christian meluncurkan mobil road legal pertamanya dengan performa yang garang dan tampilan yang estetik. Koenigsegg CC ATS ini mencuri perhatian Geneva Motor Show